Hari ketiga pasca meninggalnya Jupe kemarin, sang sahabat Ruben Onsu akhirnya kembali datang ke makam almarhumah. Selain untuk berdoa dan melepas rasa kangen dengan sang sahabat yang sudah dianggap seperti kakak sendiri, Ruben juga menyempatkan diri untuk membersihkan nisan serta menyiram pusara dengan air kembang dan taburan bunga segar. Meski ikhlas, namun Ruben mengaku masih sulit untuk meyakinkan dirinya sendiri jika Jupe telah berpulang menghadap sang pencipta untuk selama-lamanya. Karena hampir sepanjang Jupe menjalani perawatan di rumah sakit, Ruben selalu setia berada di sisi sahabat terbaiknya itu. Kalau ngomong ikhlas mah hati mah masih berat lah, maksudnya buat saya ini tahun berat buat hidup saya sih. Ada lagi gitu, maksudnya secara kebiasaan setiap hari masih belum bisa lupa lah gitu. Saya masih punya ada ya jam-jam segini kan biasa saya ke rumah sakit atau sore gitu, cuman ini sekarang arahnya beda, nengok dianya. Ruben yang terus berada di sisi Jupe hingga sang sahabat menghembuskan nafas terakhirnya mengaku juga memiliki hutang amanat dari almarhumah. Ya, di tengah sakitnya, Jupe ternyata masih memiliki keinginan untuk membahagiakan orang lain, khususnya anak-anak jalanan. Jupe ingin membangun rumah singgah yang bisa dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat para anak jalanan menimba keterampilan. Namun sayang, belum lagi asa itu terwujud, Jupe sudah harus berpulang menghadap Sang Khalik. Sebagai orang yang mengemban amanah dari almarhumah terkait keberadaan rumah singgah tersebut, Ruben akan berusaha mewujudkan keinginan mulia sahabatnya itu. Masih ada beberapa urusannya almarhum masih belum selesai gitu, yang memang masih saya dan pihak keluarga proses. Banyak lah, pokoknya bukan urusan yang lain-lain, tapi memang ada beberapa amanat-amanat yang dari Jupe yang kita lagi cari jalan keluarnya gimana menyelesaikannya. Termasuk rumah singgahnya kan katanya nitip pesan juga minta dibangun kembali gitu. Iya, memang mungkin nanti setelah dia 7 harian baru kita obrolin sama pihak keluarga. Karena kalau dia ke saya itu cuman nitip rumah singgah. Meninggalnya Julia Perez akhirnya menguak sejumlah kisah mengharukan dan inspiratif yang selama ini tak terungkap atau luput dari pemberitaan media terkait sosok artis bernama lahir Yulia Rahmawati tersebut. Dan di segmen Top 5 kali ini, kita akan menguak The Untold Story About Jupe atau 5 kisah yang tak terungkap tentang sosok Jupe semasa hidupnya. Dan berikut kisahnya. Posisi kelima, The Untold Story About Jupe versi Selebrita Pagi, ada kisah soal kedermawanan Jupe yang rela menjual cincin berlian kesayangannya seharga ratusan juta rupiah hanya untuk membantu pembangunan sebuah musola di Serang, Banten. Kisah kedermawanan Jupe ini dibenarkan pihak keluarga dan juga sahabat Jupe, Ruben Onsu. Menurut Ruben, Jupe yang tengah dalam kondisi sakit telah memerintahkan sang adik Diana untuk menjual cincin berliannya saat mengetahui panitia masih kekurangan dana untuk menyelesaikan pembangunan musola tersebut. Uang hasil penjualan cincin berlian itu kemudian langsung diserahkan pihak keluarga Jupe kepada panitia pembangunan musola. Kini, meski pembangunannya belum rampung seluruhnya, namun selama Ramadan musola tersebut sudah bisa dipergunakan masyarakat setempat untuk menggelar sholat tarawih.
Musola mah Jupe udah punya lama. Udah punya lama. Sampai ngejual berlian, bener gak itu? Jual Berlian. berlian Jupe itu bangun musola. Cuman kan Jupe itu memang bukan tipe orang yang teriak. Bukan harga ratusan lagi, emang Jupe. Di urutan keempat, The Untold Story About Juppe versi Selebrita Pagi masih terkait kedermawanan Juppe menyumbangkan harta bendanya untuk pembangunan tempat ibadah. Kali ini, soal upaya Juppe membantu pembangunan sebuah masjid di tanah Papua pada tahun 2016 lalu. Namun lantaran tidak memiliki uang tunai, mantan istri Gaston Castanyo tersebut rela menjual salah satu mobil mewah kesayangannya seharga 800 juta rupiah. Harga jual mobil tersebut jauh di bawah harga pasaran, lantaran Juppe memang benar-benar ingin menjual mobil tersebut secara cepat demi mewujudkan mimpinya membantu pembangunan masjid tersebut. Kala itu, upaya Juppe menjual mobil mewahnya untuk membiayai pembangunan masjid di Papua juga sempat diunggah lewat akun Instagramnya. Di posisi ketiga, The Untold Story About Juppe versi Selebrita Pagi ada cerita soal upaya Juppe membantu para fansnya mendapatkan produk-produk perawatan tubuh berharga murah, namun berkualitas. Untuk itu, Juppe sengaja membuat produk handbody dengan merek Juppe dan diperuntukkan bagi kalangan menengah bawah, khususnya para Juppenizer. Namun sayang, saat produk tersebut masih dalam proses produksi, Juppe harus masuk rumah sakit dan kemudian berpulang. Namun saat masih dalam perawatan di rumah sakit, Juppe ternyata sempat menitipkan amanat pada sahabatnya Ruben Onsu untuk meneruskan usahanya membantu para fansnya tersebut. Handbody-nya itu, jadi ya dia kan terakhir maksudnya ini bukan jualan ya, maksudnya bukan handbody dijual di produk besar, bukan, ini produk kecil, online kecil gitu. Jadi Juppe itu memang sengaja buat untuk dirinya, untuk fansnya. Gimana sih, kayak rakitan dia sendiri. Di posisi kedua, The Untold Story About Juppe versi Selebrita Pagi ada cerita mengharukan terkait keinginan kuat Juppe untuk sembuh dan segera pulang ke rumah. Dan untuk menyiapkan kepulangannya itu, Juppe pun meminta kepada sang mama Sri Wulandari untuk memesankannya spray berwarna coklat keemasan untuk dipasang di tempat tidurnya yang juga berwarna keemasan. Namun sayang, saat spray itu telah jadi, Juppe justru harus berpulang. Dan untuk memenuhi keinginan Juppe itu, kemarin pihak keluarga sengaja memasang spray baru berwarna coklat keemasan tersebut di tempat tidur almarhumah. Lewat akun Instagramnya, sang adik Della mengunggah video yang memperlihatkan tempat tidur Juppe yang telah terselimuti spray baru pesanan almarhumah. Dan untuk melampiaskan kerinduan mereka pada sosok sang kakak, adik-adik Juppe pun bergantian berbaring di tempat tidur tersebut. Ayo ini spraynya udah diganti, pesenannya yang dari mama. Baru nih. Pengen warna gold, bilang pengen warna gold. Di urutan pertama, The Untold Story About Juppe versi Selebrita Pagi, ada cerita pilu terkait permintaan Juppe untuk dibuatkan baju oleh desainer kebaya ternama yang juga salah satu sahabatnya, Anne Avante. Namun, bukan baju kebaya yang dipesan pelantun tembang Aku Rapopo tersebut, melainkan baju yang akan memudahkannya saat menjalani pemeriksaan oleh dokter. Namun sayang, belum lagi baju pesanan tersebut dikirim dan dipakai, Juppe sudah harus berpulang untuk selama-lamanya. Keberadaan baju pesanan Juppe yang belum sempat dikirimkannya itu diungkap Bunda Anne lewat foto di akun Instagramnya kemarin. Dalam fotonya, perancang kebaya kontemporer itu menggabungkan 4 foto menjadi satu.
Masing-masing foto 2 baju pesanan Juppe serta saat Bunda Ane menjenguk Juppe di rumah sakit. Dalam keterangan foto, Bunda Ane menulis baru beberapa hari lalu, "Bun, bikinin baju ya, baru jadi kemarin, baru mau dikirim nanti." Oh. Pemirsa, itulah deretan 5 kisah mengharukan dan inspiratif yang selama ini tak terungkap atau luput dari pemberitaan media terkait sosok Julia Perez versi Selebrita Pagi.